Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari Popan, podcast orang depan. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita berlima mau cerita-cerita sekaligus sharing-sharing nih tentang pengetahuan kita soal masa reformasi. kita pengen tahu ya. Nah, jadi langsung aja pengertian dari reformasi itu apa sih? Sebelum itu kita kenalan dulu. Lupa. Kenalan dulu. Sahabat, nama aku Listian Gani. Nama aku Nurul Sinaga. Nama aku Salma Hakim. Nama aku Julian Siregar. Nama aku Syakila Nurkhaifah. Nah, baru sekarang kita harus tahu nih pengertiannya apa aja. Nah, aku tahu nih pengertiannya itu reformasi 1998 itu adalah gerakan yang terjadi di Indonesia sebagai respon terhadap krisis ekonomi dan politik yang melanda negara kita pada Orde Baru gitu. Jadi itu pada masa kepemimpinan Soeharto ya? Iya. Kita penasaran banget gak sih apa latar belakang dari kejadian itu pas sebelum benar. Ada apa sih yang menjadikan reformasi itu? Nah, sejarah dari era reformasi itu tuh dikarenakan oleh krisis finansial Asia yang menyebabkan ekonomi di Indonesia itu tuh melemah dan juga besarnya ketidakpuasan masyarakat Indonesia terhadap pemerintahan pimpinan Soeharto. Nah, hal itu tuh menyebabkan terjadinya demonstrasi besar-besaran yang ditujukan kepada Soeharto di berbagai wilayah di Indonesia. Nah, pemerintahan Soeharto ini juga semakin disorot nih setelah terjadinya tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998. Dari kampus Trisakti itu. Iya, yang dimana mahasiswa ini tertembak. Empat mahasiswa ini meninggal. Nah, kemudian memicu nih kerusuhan pada Mei 1998. Sehari setelahnya, gerakan mahasiswa pun meluas hampir di seluruh Indonesia. Di bawah tekanan yang besar dari dalam maupun luar, Soeharto ini semakin memilih untuk mengundurkan diri dari jabatannya pada 21 Mei 1998. Dan saat itulah era reformasi ini dimulai. Jadi setelah Terus sekarang kalau untuk tokoh-tokohnya siapa aja sih yang ada terlibat dalam sejarah ini? Jadi setelah Soeharto lengser, dia memutuskan untuk mengundurkan diri, digantikan sama wakil presidennya yaitu Pak B.J. Habibie. Setelah Pak B.J. Habibie, baru Abdurrahman Wahid, yaitu Gus Dur yang kita sering panggil Gus Dur itu ya. Terus Megawati, abis Megawati SBY, terus baru Pak Jokowi, dan yang sekarang ada Pak Prabowo. Berarti urutan presiden kita ya. Iya, tapi mulainya dari B.J. Habibie. Dari B.J. Habibie. Oke. Nah, itu pun ada tokoh-tokohnya nih ya. Berarti kita sekarang harus tahu dong kebijakan apa aja yang mereka lakukan, yang beliau lakukan gitu kan. Dari B.J. Habibie. Coba siapa yang tahu? Coba B.J. Habibie coba. Nah, jadi untuk kebijakan pemerintah B.J. Habibie dalam politik itu ada memberlakukan otonomi daerah yang lebih demokratis dan meluas melalui TAP MPR nomor 15 tahun 1998. Terus ada menciptakan kebebasan berpolitik, dan yang terakhir itu ada membatasi masa jabatan presiden maksimal 2 tahun, masing-masing itu 5 tahun. Nah, terus ada kebijakan pemerintah B.J. Habibie dalam hak asasi manusia. Yang pertama itu ada pemberian amnesti dan abolisi untuk tahanan dan narapidana politik pada masa Orde Baru. Terus ada menghilangkan tanda khusus pada KTP warga keturunan Tionghoa, dan yang terakhir itu ada menghilangkan diskriminasi ras, etnik, dan agama. Kayak gitu. Berarti Bapak B.J. Habibie itu nggak mau ada warga-warganya itu saling Beda-bedain. Harus menghargai sesama. Iya, benar banget. Terus juga sebelumnya kan Soeharto 33 tahun ya menjabat, terus sama Pak B.J. Habibie dibatasin 5 tahun presidennya. Benar. Gitu. Nah, sekarang ke Abdurrahman Wahid nih yang selanjutnya. Siapa sih yang tahu? Gus Dur. Siapa ya? Yang kita suka panggil. Aku tahu nih soal Gus Dur. kamu tahu. Jadi Gus Dur ini dipilih melalui pemilu tahun 1999. Terus wakilnya dia itu
ibu yang kita tahu yang banteng merah itu. Ibu Megawati, dan dilantik pada tanggal 21 Oktober 1999. Nah, kabinet dia itu namanya Kabinet Persatuan Nasional, di mana kebijakannya yang pertama dia ini membubarkan Departemen Penerangan Sosial, terus diganti sama Departemen Eksplorasi Laut, di mana penggantian ini tuh disetujui karena banyak sumber daya laut yang sebelumnya tuh belum dinotis sama pemerintahan sebelumnya. Terus ada amandemen UUD 1945 juga. Terus ada pemisahan antara TNI dan Polri. Jadi di masa pemerintahan Soeharto di Orde Lama, TNI Polri itu digabung jadi namanya ABRI. Terus setelah si Gus Dur memerintah dipisah lagi jadi TNI, Polri. Terus dia juga ada menyelesaikan beberapa kasus KKN. Terus juga Soeharto ini ditetapkan sebagai tersangka kasus KKN pas pemerintahan Gus Dur. Terus dalam hak asasi manusia dia juga sama kayak B.J. Habibie, dia juga menekankan tentang keberagaman, dia mendukung, terus juga dia mendukung para etnis China di Indonesia, di mana dia mengakui Konghucu sebagai agama. Terus Imlek juga diakui sebagai hari libur nasional. Terus berakhirnya si Gus Dur ini karena ada gagasan-gagasan dia nih yang ternyata kontroversial gitu, jadinya dia mundur gitu. Gitu ya berarti. Berarti Gus Dur ini sebenarnya sebentar ya, Iya. apa sih masanya dia itu. Sebentar. Berarti diganti nama siapa nih Gus Dur selanjutnya? Sama wakilnya. Oh, Ibu Megawati. Coba Siapa nih yang Aku Megawati. Nah, Megawati ini kan menggantikan Bapak Gus Dur. Nah, presiden keempat yang memimpin tadi kata Naura 1999. Lalu salah satu masalah yang dihadapi sama presiden Ibu Megawati ini itu adalah kondisi di Indonesia yang belum stabil karena adanya mengalami multidimensional. Nah, ini tuh ada multidimensional ini itu dia sisa krisis ekonomi, moneter, politik, dan krisis keamanan yang sempat melanda Indonesia. Nah, Ibu Megawati ini dia langsung menjabat menjadi presiden kelima Republik Indonesia pada 23 Juli 2001 setelah si Bapak Gus Dur. Lalu beliau ini membuat kabinet gotong royong, yaitu ada 5 agenda yang beliau buat. Yang pertama itu menghapus KKN sama seperti Bapak Gus Dur. Yang kedua dia menyelamatkan rakyat dari krisis ekonomi, politik, dan lain-lain. Terus yang ketiga itu dia meneruskan pembangunan politik. Lalu yang keempat dia mempertahankan supremasi hukum. Dan yang terakhir agendanya itu adalah menciptakan sosial kultural yang kondusif. Nah, kebijakan dari Ibu Megawati ini dia mempunyai bidangnya masing-masing. Nah, dalam bidang hukumnya ini beliau melakukan amandemen juga nih sama kayak Bapak Gus Dur, dia terhadap UUD 45 pada tanggal 10 November. Terus yang kedua dia merubah kehakiman sebagai kekuasaan independen agar dapat menyelenggarakan peradilannya itu dengan adil. Terus yang terakhir beliau membentuk KPK melalui Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002. Nah, kebijakan Megawati ini yang kedua itu ada dalam bidang ekonomi. Awalnya beliau dianggap berhasil membangun kembali karena kan awalnya nih krisis ekonomi kan benar-benar jatuh banget kan sebelum Ibu Megawati menjadi presiden. Nah, awalnya tuh beliau nih dianggap berhasil nih awalnya dengan ranahnya tingkatnya inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap dolarnya rendah. Lalu di bidang kedaulatan ekonomi ini yang pertama itu dia mengubah presentasi pembagian sumber daya alam. Jadi yang tadinya presentasinya itu dia lebih kecil, sekarang sama beliau ini semakin lebih besar gitu. Terus yang kedua memberlakukan undang-undang yang isinya tentang otonomi khusus provinsi NAD. Nah, bidang ini juga terancam akibat perebutan Pulau Lingitan dan Sipadan dengan Malaysia. Itu dia dalam eranya beliau. Lalu pencapaian yang tadi aku bilang itu dia menurun sejak 2002 sampai 2003 dikarenakan beliau ini menetapkan kenaikan harga BBM, harga listrik, beliau menaikkan, jadi beliau
tidak dianggap untuk berhasil dalam ekonomi. Iya gitu deh, gitu. Jadi awalnya baik nih, Iya, terus orang-orang, karena dinaikin harga BBM dan segala benar-benar macam. jadinya turun, gitu. Selanjutnya ada Pak SBY. Pak SBY. Siapa nih? Oke, coba. Nah, jadi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau yang biasa kita tahu dengan sebutan SBY itu tuh dilantik pada tanggal 20 Oktober tahun 2004 dengan wakilnya yaitu Bapak Jusuf Kalla. Nah, kebijakan-kebijakan SBY itu ada di beberapa bidang. Nah, bidang pertama itu ada bidang politik. Di antaranya itu ada pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 1 pada tanggal 21 Oktober 2004. Jadi itu tuh satu hari setelah dia dilantik dia bikin kabinet. Nah, terus yang kedua itu dia pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid kedua pada 21 Oktober 2009. Jadi 5 tahun setelahnya dia kan 2 periode ya. Jadinya dia tuh dari kabinet jilid 1 sekarang kabinet jilid 2. Nah, terus yang ketiga itu ada sistem politik berdasarkan kedaulatan rakyat di mana rakyat bisa memilih secara langsung calon pemimpinnya melalui pemilu. Nah, terus yang keempat itu ada politik pencitraan. Selanjutnya untuk bidang hukum, dia itu membuat instrumen hukum penanggulangan bencana alam melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Lalu ada pembentukan pasukan khusus anti terorisme atau Densus 88 yang terkenal itu loh, Densus 88. Terus dia membentuk juga KPK yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2002. Terus di bidang ekonominya itu Pak SBY ini tuh ada kebijakan untuk mengurangi subsidi BBM. Atau dengan kata lain itu tuh dia menaikkan harga BBM sama seperti Ibu Megawati tadi. Jadi harga BBM itu dinaikin. Nah, terus ada bantuan langsung tunai atau BLT bagi masyarakat miskin. Namun kebanyakannya itu tuh BLT ini nggak nyampe ke tangan masyarakat. Jadi malah entah itu dikorupsi atau nggak tahu kemana. Jadi nggak nyampe tuh ke tangan rakyat. Nah, terus dia mengandalkan pembangunan infrastruktur massal untuk mengandalkan pertumbuhan ekonomi. Jadi pertumbuhan ekonomi itu tuh dipatokin sama pembangunan infrastruktur. Jadi nggak dalam aspek lain, dia cuma pembangunan doang gitu. Terus ada kebijakan menyalurkan bantuan dana BOS kepada sarana pendidikan yang ada di negara Indonesia. Dana BOS yang buat disalurin ke sekolah-sekolah itu. Terus ada program konversi bahan bakar minyak ke bahan bakar gas. Terus dan masih banyak lagi kebijakannya di bidang ekonomi. Terus di bidang pendidikan itu dia meningkatkan anggaran pendidikan menjadi 20% dari keseluruhan APBN. Terus dia meneruskan dan mengefektifkan program rehabilitasi gedung sekolah. Terus menggunakan teknologi informatika dalam proses pembelajaran. Terus juga perbaikan secara fundamental kualitas kurikulum dan penyediaan buku-buku yang lebih berkualitas. Terus juga ada kebijakan untuk sertifikasi guru, kurikulum 2013 yang kita pakai. Terus sama program wajib belajar 12 tahun. Nah, yang terakhir di bidang sosialnya, Pak SBY ini tuh membuat undang-undang mengenai pornografi dan porno aksi. Terus juga dia peredaman berbagai konflik di Indonesia. Jadi itu sih untuk kebijakan yang dilakukan sama Presiden SBY. Beliau ini ya ada dalam bidang Dia berperan besar sama kurikulum masih kita pakai sekarang. Terakhir kita terakhir kita anak bontot. Nah, setelah Bapak SBY tadi, selanjutnya itu tuh kita ada Bapak Joko Widodo. Yang kita ketahui itu Bapak Jokowi itu tuh 2 periode, 10 tahun kan. Nah, pada periodenya dia yang pertama, dia Nah, pada periode Bapak Joko Widodo yang pertama itu wakilnya itu Jusuf Kalla sama kayak wakilnya Bapak SBY tadi. Nah, dilantiknya itu pada tanggal 20 Oktober 2014 sampai 20 Oktober 2019. Nah, itu kan 5 tahun nih. Nah, 5 tahun selanjutnya Bapak Jokowi itu tuh ganti wakil. Jadi Bapak Ma'ruf Amin dari tahun 2019 sampai tahun 2024. Nah, kebijakannya itu apa aja sih? Jadi kebijakan itu yang pertama ada infrastruktur dan pembangunan fisik yang dimana secara besar-besaran Bapak Jokowi ini fokus pada pembangunan kayak pelabuhan, tol, bandara, dan jalur kereta api. Contohnya tol Trans Jawa dan tol Trans Sumatera. Nah, terus ada juga proyek strategis nasional yang dimana 200 lebih proyek strategis untuk mendukung pemerataan pembangunan di luar Jawa. Nah, terus yang
dari infrastruktur ya. Yang kedua. Nah, yang kedua ada kebijakan ekonomi yang dimana ada Omnibus Law, di mana UU Cipta Kerja disahkan untuk memperbaiki iklim investasi. Nah, hal ini menuai kritik atas dampaknya terhadap hak buruh dan lingkungan. Lalu ada juga program bantuan sosial untuk orang-orang yang kurang mampu. Nah, ada PKH yaitu program Keluarga Harapan, dan ada juga BLT yang dimana bantuan langsung tunai. Nah, terus ada juga pembangunan SDM yang di titik ini diberatkan di pendidikan vokasi dan pelatihan kerja melalui kartu prakerja. Nah, terus yang ketiga yang pasti semua orang tahu, di mana Bapak Jokowi ini pada era reformasi adanya COVID-19. Iya, benar-benar. Yang dimana dia memberikan kebijakan vaksin nasional dan juga rekonstruksi ekonomi. Pada bantuan UMKM. Nah, lalu yang keempat kebijakan lingkungan yang dimana penghentian ekspor nikel mentah. Jadi eksportir bahan mentah jadi negara industri pengolahan. Terus ada rehabilitas lingkungan, rehabilitas pada hutan mangrove, dan juga ada green economy di beberapa wilayah. Nah, terus yang kebijakan kelima, reformasi birokrasi dan teknologi, yang dimana digitalisasi layanan publik termasuk layanan kesehatan dan pendidikan. Lalu juga penyederhanaan struktur birokrasi yang dimana mengurangi eselon untuk efisiensi kerja. Terus yang keenam, yang kita tahu ibu kota negara kita tuh pindah, yang tadinya dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Makanya kemarin Bapak Jokowi ini lengser nih di Kalimantan Timur dan digantikan oleh Bapak Prabowo. Pada zaman Pak Jokowi ini kita tahu ya, karena kita mengalami sendiri sih kebijakan-kebijakan apalagi kayak tol itu juga sekarang bahkan ke Sumatera, bahkan ke Sumatera aja tuh bisa pakai mobil dengan jangka waktu mungkin sehari atau sehari lebih ya. Di era Jokowi ini kita lebih modern ya. Selanjutnya ada Bapak Prabowo nih, baru banget di lengser. Jadi kita belum tahu nih ada apa aja kebijakan yang beliau lakukan, tapi kita udah banyak tahu nggak sih berita-berita yang katanya korupsi udah pada kena. Jadi kita tinggal lihat aja nih Bapak Presiden. 5 tahun depan. Benar. Oke. Dia baru dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024 kemarin. Kita tinggal lihat aja ya kebijakan apa aja yang beliau buat. Oke. Jadi sekian video podcast kita hari ini yang membahas tentang era reformasi. Betul banget. Kayak era reformasi ini tuh penting banget. Benar-benar ya. Seenggaknya kita tahu apa aja dulu pada tahun-tahun sebelumnya kita ada, jadi kita harus tahu gimana perjalanan bapak-bapak presiden, ibu-ibu presiden yang sebelumnya. Perubahannya juga kelihatan banget. Perubahannya dari tahun ke tahun ya. Nah, jadi sekian aja podcast kita kali ini. Semoga banyak-banyak bermanfaat. Dan juga mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.